Shalom adik-adik. Hayo, siapa yang di sini udah siap untuk beribadah? Yuk kita siap-siap bareng. Yang pertama, adik-adik harus tetap berpakaian rapi seperti saat ibadah ke gereja. Kemudian persiapkan hati dan Alkitab kalian ya. Lalu, gak boleh sambil makan, minum, atau main-main adik-adik. Harus fokus ya. Lalu tetap duduk diam dan jangan tiduran. Nah, sekarang kita udah siap. Yuk kita mulai ibadahnya. Selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita lihat sama-sama yuk teman-teman kita yang sudah mengikuti ibadah minggu lalu. Di ibadah sekolah minggu pagi hari ini bersama saya Jessica dan saya Evelyn. Ya teman-teman, mari kita ibadah bersama-sama. Sebelumnya kita berdoa dulu ya teman-teman. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau terimamu beribadah. Tolong Tuhan, bimbinglah kami supaya kita bisa ibadah bersama. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, kita punya Tuhan yang baik dan mengasihi kita. Ayo kita menyanyikan lagu Burung Pipit yang Kecil. Terlebih diriku
Teman-teman, mari kita lihat persembahan pujian dari teman kita. Terima kasih teman-teman yang sudah mempersembahkan pujian Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita akan belajar firman Tuhan bersama Kak. Sebelumnya kita akan menyanyikan Yesus Sahabatku. Sahabat dan rajaku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan rajaku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah karyamu. Sahabat dan rajaku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan rajaku. Sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan rajaku. Yesus sahabatku dan rajaku. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, semuanya tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kami sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati supaya kami boleh mengerti
firman Tuhan dan boleh kami lakukan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabar semuanya? Kakak berharap adik-adik semuanya dalam keadaan yang sehat. Tetap setia beribadah kepada Tuhan ya. Nah, saat ini kakak mau bercerita tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Adik-adik, apa sih yang ada di pikiran adik-adik kalau adik-adik mendengar orang kaya? Kita pasti mikir, orang kaya itu rumahnya bagus, mobilnya bagus, bajunya bagus. Nah, pokoknya orang kaya punya sesuatu yang bagus-bagus. Terus, apa sih yang ada di pikiran adik-adik waktu adik-adik mendengar orang miskin? Mungkin kita akan berpikir orang miskin rumahnya sederhana. Mungkin ada juga yang gak punya rumah, tidurnya di pinggir jalan. Terus bajunya sederhana. Nah, adik-adik, hari ini di Alkitab menceritakan ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Setiap hari dia selalu bersenang-senang dengan segala kemewahan dan kekayaannya. Nah, tetapi di Alkitab diceritakan ada juga seorang pengemis yang bernama Lazarus. Nah, Lazarus ini badannya penuh dengan borok adik-adik ya. Terus dia biasanya berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Nah, kalau perutnya merasa lapar, Lazarus nunggu sisa-sisa makanan yang jatuh dari meja orang kaya itu. Kadang-kadang ada anjing datang menjilati borok-borok yang ada di tubuhnya. Nah, pada suatu hari, adik-adik, Lazarus ini meninggal. Lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Bapak Abraham. Nah, orang kaya ini juga meninggal, adik. Meninggal lalu dikubur. Lalu orang kaya ini berada di suatu tempat yang penuh dengan penderitaan. Wah, waktu orang kaya ini melihat ke atas, adik-adik, dia melihat Lazarus sedang duduk di pangkuan Bapak Abraham. Nah, orang kaya ini berteriak-teriak minta tolong kepada Bapak Abraham supaya dia bisa keluar, bisa bebas atau bisa sedikit menghilangkan rasa penderitaannya dia. Tetapi apa adik-adik? Itu tidak bisa ya adik-adik ya. Bahkan ketika orang kaya ini meminta kepada Bapak Abraham supaya Lazarus ini adik-adik mencelupkan ujung jarinya ke air, nah, untuk menyejukkan lidahnya adik-adik. Tetapi nggak bisa. Bapak Abraham mengatakan tidak bisa, karena dari tempat orang kaya ini ke tempat Lazarus itu ada jurang yang tidak bisa diseberangi. Nah, akhirnya apa adik-adik? Orang kaya ini bilang sama Bapak Abraham, Bapak Abraham, kalau gitu suruh Lazarus ini datang ke rumah bapakku, katanya. Karena di rumah bapakku masih ada 5 orang saudaraku. Tolong peringatkan saudara-saudaraku ini supaya mereka jangan masuk ke tempat yang penuh dengan penderitaan ini. Tetapi apa adik-adik? Bapak Abraham mengatakan tidak bisa. Di sana banyak kesaksian Musa dan para nabi. Mereka bisa mendengar kesaksian Musa dan para nabi itu.
orang kaya ini bilang adik-adik, tapi Bapak Abraham, kalau ada seorang yang dari tempat kematian datang dan memperingatkan, mereka pasti percaya, katanya. Bapak Abraham bilang, tidak, katanya. Kalau ada kesaksian Musa dan para nabi saja mereka tidak mau percaya, mereka juga tetap tidak akan percaya sekalipun ada seorang yang bangkit dari kematian, dari antara orang mati. Mereka tetap tidak akan percaya. Nah, adik-adik, dari cerita ini apa yang kita bisa pelajari? Nah, adik-adik, pada akhirnya nanti baik itu orang miskin, baik itu orang kaya, semuanya akan meninggal, gitu ya. Tetapi apa yang akan terjadi, akan kemana kita setelah kita meninggal, itu ditentukan selama kita masih hidup, adik-adik. Karena itu, ketika kita masih hidup, biarlah kita mau sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, mau setia kepada Tuhan, mau melakukan setiap perintah Tuhan. Nah, adik-adik, cerita kakak sampai di sini, gitu ya. Biarlah kita tetap setia mengiring Tuhan, sungguh-sungguh di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, ya. Yuk semuanya, kita mau berdoa, kita mau menutup kebaktian kita pagi hari ini. Semuanya tangannya dilipat, matanya ditutup, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada Tuhan buat cerita firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan, biarlah kami boleh sungguh-sungguh di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Biarlah kami juga boleh setia kepada Tuhan, boleh semakin giat melakukan pekerjaan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati guru-guru kami yang melayani pagi hari ini, berkati anak-anak sekolah minggu yang beribadah walaupun secara online. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan buat kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mau tutup ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah, ibadahnya udah selesai nih adik-adik. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan patuhi 5M ya. Selalu memakai masker, rajin cuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan tetap di rumah aja. Untuk papa, mama, dan adik-adik yang sedang memerlukan dukungan doa dapat menghubungi guru kelas masing-masing melalui WhatsApp ya. Sampai bertemu lagi di ibadah minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.